Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu PR campaign atau kampanye PR atau kampanye public relations. Oke. Nah, apa itu PR campaign ya atau kampanye PR? Sederhananya, PR campaign adalah series of planned activities that have specific purpose. Jadi serangkaian aktivitas-aktivitas yang terencana ya, plan. Kemudian memiliki specific purpose, memiliki tujuan yang jelas ya, and are working towards the same goals for business. Jadi memiliki tujuan yang inline ya dengan tujuan bisnis organisasi atau perusahaan. Kemudian PR campaign always have a clear objective. Jadi harus punya tujuan yang jelas dan juga memiliki fixed time frame. Jadi harus punya kerangka waktu ya yang jelas juga. Kemudian juga depending on your objective and goals for the campaign, the activities may differ and no two campaigns are the same. Jadi selalu unik ya PR campaign itu karena antara satu dengan perusahaan yang lain ya biasanya sangat berbeda atau memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, apa tujuan dari PR campaign ya atau kampanye PR? Tujuannya adalah always specific to business. And every single campaign have unique reasons, pasti memiliki alasan ya untuk dilakukan. Itu adalah alasannya karena apa ya, misalnya ya to raise awareness, untuk menciptakan kesadaran, atau untuk mempromosikan ya, mempromosikan brand atau mempromosikan produk ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tujuan PR campaign. Kemudian why PR campaigns beneficial? Jadi mengapa PR campaign itu juga menjadi penting ya dan dilakukan oleh banyak perusahaan ya ataupun organisasi. Pertama, PR campaign can help you establish your brand identity and increase our credibility. Jadi untuk membangun kredibilitas dan brand identity itu bisa melalui ya PR campaign ini. Kemudian juga untuk mengembangkan brand ya, merek yang kita miliki ya. Kemudian campaigns can help you build a loyal customer base. Jadi juga untuk meningkatkan ya kesetiaan customer ya yang kita miliki. Kemudian this campaign can drive sales and increase revenue, bisa meningkatkan sales ataupun penjualan dan keuntungan revenue, tentu saja ini dalam jangka panjang. Kemudian PR campaign also gain attention from investor, juga dapat meningkatkan perhatian daripada investor kita. Kemudian juga can help educate the public ya. Jadi bisa mengedukasi publik atau stakeholder kita. Nah, bagaimana untuk mengembangkan PR campaign? Step-stepnya seperti apa? Ya, pertama adalah determine what you want to accomplish. Ya, what you want to accomplish. Apa sih yang ingin kita lakukan gitu ya? Kita harus menentukan terlebih dahulu tujuannya ya. Before you start planning your public relations campaign, you need to decide what is the desired outcome is. Apa sih tujuan kita gitu ya? Tujuan tadi bisa macam-macam sehingga kita perlu untuk menentukan apakah untuk meningkatkan brand recognition atau valuation ya, atau meningkatkan penjualan. Kemudian deciding what objective ya, sehingga di sini pun kita juga harus menentukan tujuan kita ya secara lebih detail. Apa sih sebetulnya objektifnya? Kemudian kita bisa menggunakan metode SMART ya sebagai metode ya untuk kita melakukan campaign. Yang pertama adalah SMART, itu adalah kepanjangan dari spesifik ya. Jadi tujuan kita harus spesifik, measurable. Yang kedua adalah measurable, M-nya ya. How will success be measured? Bagaimana kita mengukur kesuksesan kita. Ketiga adalah achievable. Tujuan kita tuh harus achievable, harus bisa dicapai, sesuatu yang harus realistis ya. Kemudian keempat adalah realistic. Is your campaign goal realistic? Sesuatu yang realistis atau tidak? Sesuatu yang bisa kita capai ya dengan kurun waktu tertentu, atau itu sesuatu yang
tidak dapat kita capai ya, atau unrealistic. Tentu saja kita menghindari yang hal-hal yang unrealistic. Kemudian juga time base ya, how long do you have to meet these goals. Jadi kita harus bekerja dalam kerangka waktu yang jelas. Kemudian berikutnya adalah select our target audience. Siapa sih yang sebetulnya menjadi target audience atau public dari campaign kita? Ya, misalnya kita akan melakukan campaign bagi kaum remaja ya, tentang kesadaran berlalu lintas misalnya ya, atau safety riding misalnya. Nah, kita harus menentukan ya remaja di mana, ya usia berapa dan lain sebagainya misalnya. Kemudian berikutnya adalah brainstorm. Kita bisa melakukan brainstorming ya untuk menentukan ide-ide apa yang akan kita lakukan ya. Kita akan melakukan campaign apa ya, di mana, kapan, bagaimana cara kita melakukan, itu adalah bagian dari brainstorming. Kemudian what is the message? Pesannya apa? Kalau tadi misalnya campaign untuk safety riding ya bagi para remaja. Ya, pesan yang akan kita sampaikan apa untuk mereka supaya mereka memiliki kesadaran yang tinggi tentang apa itu safety riding. Kemudian who is the message for? Untuk siapa? Ya, pesan tersebut akan ditujukan. Kemudian what platform dan what topic is the message and how will you get it across. Jadi bagaimana untuk menyampaikan pesan tersebut. Kemudian berikutnya adalah gather market intelligence. Nah, kita bisa menggunakan informasi-informasi yang berasal dari riset-riset ya yang sudah ada, bisa kita collect, bisa kita kumpulkan untuk memperkuat dasar dari campaign kita. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh ya dari PR campaign yang mungkin teman-teman juga perlu untuk tahu ya, karena ini sangat menarik. Misalnya Ice Bucket Challenge ya, tantangan Ice Bucket. Ice Bucket Challenge ini merupakan tantangan yang populer ya di tahun 2014. Orang yang mengikuti pun harus menyiramkan 1 ember air es ke tubuhnya sendiri. Ya, tapi ini sebetulnya merupakan tantangan ini merupakan kampanye PR ya. Kampanye ini diadakan oleh ALS Association, kemudian bertujuan untuk meningkatkan awareness soal penyakit amyotropik ya, atau amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Nah, orang yang menderita penyakit ini akan kesulitan untuk menggerakkan ototnya, sehingga melalui Ice Bucket Challenge kita bisa mengalami fenomena ini secara sesaat, dengan catatan penyiraman ini harus dilakukan dengan cara yang hati-hati. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana orang menyiramkan air es ke tubuhnya sendiri ya melalui tantangan Ice Bucket Challenge, dan mereka melakukan secara bersama-sama. Nah, ini adalah dampak dari kampanye tadi ya, Ice Bucket Challenge ini bagaimana dampaknya ya. Kampanye ini dianggap berhasil karena berhasil ya. Race from ALS Ice Bucket Challenge adalah di sini ada 77 juta ya, million ya. Itu ada 115 juta ya, saya maksudkan di sini. Kemudian 77 million atau 77 juta di antaranya adalah dilakukan untuk riset ya. Kemudian 23 juta itu adalah untuk patient and community service. Jadi hasil dari kampanye ini ya, donasinya ya, berhasil mengumpulkan uang sebesar 115 juta dolar. Dan 77 juta diantaranya digunakan untuk riset. Kemudian 23 juta diantaranya adalah untuk patient and community services. Kemudian public and professional education ya. Kemudian juga external processing fees. Nah, ini dianggap kampanye ini sangat berhasil gitu ya. Nah, kampanye ini sangat dinilai sukses ya. Semakin banyak orang yang kenal dengan ALS ya. Kemudian juga dana penelitian seputar penyakit ini juga ikut melejit ya. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana kampanye PR itu bisa
gunakan ya untuk kepentingan-kepentingan yang menyangkut kesehatan ya, pendidikan ya, dan banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Berikutnya adalah Dove Campaign for Real Beauty. Ini juga satu kampanye yang dilakukan oleh Unilever dengan mereknya atau brandnya Dove ya. Di tahun 2004, research indicated to Dove only 2% of women consider themselves beautiful. Jadi hanya 2% dari perempuan itu yang merasa dirinya cantik ya. Challenging idealized depiction of beauty, the brand responded with a campaign that use real women in their marketing rather than professional model. Nah, melalui campaign ini maka Dove ya merespon hal tersebut ya dengan mereka menggunakan real women, artinya ya women ya, wanita yang tampil apa adanya ya, bukan model ya, bukan model profesional. Jadi mereka menggunakan wanita-wanita yang justru bukan model ya, wanita yang ya sehari-hari ya, sebagaimana kita perempuan gitu. Nah, aktivitas ini included booking these women onto Oprah Winfrey Show. Nah, kampanye ini juga muncul di Oprah Winfrey Show dan Ellen DeGeneres Show. Ya. Nah, ini juga salah satu contoh tadi ya, bagaimana Dove Real Beauty Campaign, melalui Real Beauty Campaign, bahwa kecantikan itu ya bukan hanya models ya, model profesional yang memiliki kecantikan, tapi kita semua adalah perempuan itu adalah cantik. Kemudian juga show off your beautiful self. Jadi kita Instagram a photo of yourself. Jadi kita mempotret ya, bisa self portrait ya melalui sosial media. Lalu tag the photo with camera courage. Ya, ini salah satu contoh dari PR campaign yang dilakukan oleh Dove ya. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan strategi public relations. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.